Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Dalam anugerahnya kita akan terus berkarya bagi Dia. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang arti 4 angka 7 Kitab Wahyu dari seri 7 Jemaat. Kitab Wahyu memiliki struktur yang jelas dalam kronologis nubuatannya. Juga nubuatan-nubuatan tersebut diisi dengan detail-detail dalam masa-masa tersebut. Yang dimaksud dengan tema kita kali ini yaitu 4 angka 7 itu adalah berbicara tentang 7 jemaat, 7 pembukaan meterai, 7 peniupan sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Semua nubuatan-nubuatan tersebut berlangsung sesuai urutan peristiwa, sehingga kita tidak boleh menafsirkan untuk diputar balik posisinya, karena akan menjadi sebuah kerancuan dan terjadi tumpang tindih makna itu sendiri. Karena kita berbicara 4 angka 7, maka puncaknya kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Saudaraku, nubuatan tersebut sesuai dengan Wahyu pasal 1 ayat 19 adalah peristiwa yang sedang berlangsung dan yang akan terjadi. Sehingga nubuatan ini tidak lagi kembali pada peristiwa salib atau peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa ketuanan Roh Kudus, yang saya boleh katakan bahwa nubuatan ini bersifat progresif, tidak mundur ke belakang. Karena beberapa penafsir menyebut bahwa meterai pertama itu berbicara dari salib. Ada juga yang menafsir bahwa meterai pertama itu dimulai dari pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Itu berarti kita sedang mundur ke belakang. Sedangkan Wahyu pasal 1 ayat 19 berbicara tentang nubuatan. Nubuatan adalah yang sedang terjadi, bukan yang sudah terjadi. Dan nubuatan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Ini untuk menegaskan kita kalau metode penafsiran seperti itu akan terjadi yang namanya saya sebut tadi sebagai tumpang tindih. Dan itu akan kita bahas nanti tentang meterai itu sendiri. Karena kita berbicara kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, itu adalah fakta yang sedang terjadi. Tetapi ternyata juga dari fakta-fakta sebagai karakteristik dari jemaat itu sendiri telah menjadi nubuatan yang telah menjadi sejarah bagi kita sebagai orang percaya. Penglihatan itu menceritakan karakteristik dari ketujuh jemaat yang sekali lagi saya katakan di dalamnya terkandung nubuatan dari perjalanan gereja itu sendiri. Kita akan memulai pada jemaat pertama yaitu Efesus. Efesus adalah jemaat yang dipuji. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu dan ketekunanmu, dan dapat membedakan rasul yang palsu dan rasul yang benar, karena mereka mampu mendeteksi beberapa rasul yang katanya pendusta. Tetapi jemaat Efesus juga dicela. Namun aku mencela engkau, kata firman Allah, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Saudaraku, jemaat Efesus dalam hubungannya dengan nubuatan itu berbicara tentang gereja abad pertama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 membicarakan tentang kondisi jemaat mula-mula. Awalnya mereka satu hati, satu kasih, satu visi, satu misi, satu iman. Tetapi mereka mengalami tekanan yang begitu kuat pada masa itu, dan secara khusus pada Kekaisaran Romawi. Pada tahun 54 sampai 68 Masehi, Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang melakukannya, sehingga orang Kristen lari di katakombe-katakombe untuk mereka beribadah kepada Tuhan.
Juga Jenderal Titus pada tahun 70 menghancurkan bait suci dan kota Yerusalem. Dan dia menjadi kaisar pada tahun 78 sampai 81 Masehi. Juga ada Kaisar Domitianus pada tahun 81 sampai 96 Masehi, menuntut pemujaan dirinya, dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa. Tetapi orang Kristen tidak melakukannya. Konsekuensinya mereka harus mengalami tekanan yang begitu luar biasa dari penguasa pada waktu itu. Dan tekanan-tekanan tersebut telah membuat kasih, semangat, visi mereka redup. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah. Mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Ditambah lagi banyak yang menyebut rasul, namun ternyata palsu dan tidak berintegritas. Itulah tekanan yang mereka alami. Dan mereka tidak cukup kuat, cukup mampu untuk menghadapinya. Sehingga terjadi penurunan nilai-nilai kasih mula-mula itu sendiri. Selanjutnya kepada jemaat Smyrna. Jemaat ini dipuji tanpa dicela. Firman Allah berkata, "Aku tahu segala kesusahanmu, kemiskinanmu, namun kaya di mata Tuhan." Gereja ini dalam nubuatannya berbicara tentang abad kedua dan abad ketiga. Untuk mempertahankan iman mereka, mereka rela menjadi miskin. Mereka rela hidup susah karena tekanan-tekanan yang luar biasa oleh pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu. Tetapi tekanan-tekanan itu lama-kelamaan menjadi hal yang biasa bagi mereka. Mereka sudah terbiasa menghadapi tekanan, sehingga mereka tidak peduli dengan penderitaan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Pada pemerintahan Markus Trajan tahun 98 sampai 1117 dan terus berlanjut sampai pada Kaisar Diocletian tahun 245 sampai 305 Masehi. Ada begitu banyak orang-orang yang mati syahid. Beberapa dicatat dalam sejarah. Ignatius dari Antioquia, Justinus Martir, Polikarpus dari Smyrna, Pontinus dari Gaul, dan banyak lagi tercatat dalam sejarah gereja. Demi mempertahankan iman mereka, mereka rela mati. Dan yang lain rela hidup dalam segala penderitaan. Itulah yang dipuji oleh Tuhan jemaat-jemaat pada abad kedua dan abad ketiga. Selanjutnya saudaraku, jemaat Pergamus, jemaat yang dicela oleh Tuhan. Firman Allah berkata, "Aku tahu di mana engkau diam, di tempat tahta iblis." Fakta sejarah, Pergamus sebagai pusat pemujaan kaisar. Itu yang dimaksud firman Allah sebagai tempat tahta iblis. Jemaat Pergamus dalam nubuatannya berbicara gereja abad keempat sampai abad keenam. Dimulai pada masa Konstantin Agung setelah dia menjadi kaisar Romawi pada tahun 313. Karena dia sebagai orang Kristen dan kaisar pertama Kristen, maka gereja akhirnya menjadi agama negara. Tetapi dampak negatifnya, kekaisaran mulai mencampuri urusan-urusan gereja. Digambarkan seperti Raja Balak yang mempengaruhi Nabi Bileam maksud saya, untuk mengutuki orang Israel ketika bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sampai akhirnya dengan bujuk rayu, dengan upah yang ditawarkan, dia menjual pelayanannya pada Raja Balak. Bileam membuat bangsa Israel makan persembahan berhala. Itu berbicara tentang gereja sekularisme yang diatur dengan berbagai sistem, upacara-upacara,
Bahkan ada pemujaan kepada patung-patung tertentu yang dibuat oleh agama untuk tanpa disadari disembah. Itulah yang dimaksud dari nubuatan ini. Mereka makan persembahan berhala, dan Bileam membuat bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Ketika kita bicara tentang zina, dalam Alkitab selalu berbicara tentang mendua hati. Maka nubuatan ini berbicara tentang pada zaman itu ada begitu banyak pelayanan yang telah melibatkan diri dalam politik praktis, sehingga dia mulai membagi hati pelayanan dengan politik. Itulah yang dimaksud dengan nubuatan persinahan gereja itu sendiri. Juga secara khusus kepada jemaat Pergamus, Yesus berkata di sana ada pengikut Nikolaus. Apa itu Nikolaus? Nikolaus dari dua kata nikau, menang atau mengalahkan, dan laos, artinya orang banyak. Itu adalah nubuatan tentang sebuah sistem kepausan yang berlangsung mulai pada abad-abad itu. Ketika uskup Roma beranggapan bahwa Roma sebagai pusat gereja Katolik, maka dengan demikian uskup Roma harus menjadi paus yang mengepalai gereja Katolik sedunia. Itu artinya gereja mulai masuk pada pengkultusan atau mencari pemujaan pada orang banyak. Itu yang saya maksud sebagai Nikolaus. Dalam beberapa pandangan menyebut paus memiliki kekuasaan yang sangat besar. Itulah yang disebut oleh Alkitab sebagai tahta iblis, pemujaan pada seseorang. Saudaraku, dengan ulasan-ulasan tadi, maka dapatlah memberi gambaran kepada kita bahwa ketujuh jemaat yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah sebuah situasi kondisi jemaat yang ada pada waktu itu. Tetapi di dalam karakter-karakter mereka telah menggambarkan perjalanan gereja dalam seluruh karakter gereja itu sendiri sampai akhir zaman ini. Inilah beberapa yang dapat saya angkat pada kesempatan ini, dan masih ada beberapa jemaat yang saya akan bahas pada kesempatan berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.